Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Shadaqallahu wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka salat zuhur berjamaah yang diawali dengan majelis kajian ilmu. Mudah-mudahan kalau Allah sudah mengumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat yang mendapatkan syafaatul uzma pada hari yaumil la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah zuhur yang mulia, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum." Dalam ayat ini Allah menyampaikan dalam satu tahun itu ada 12 bulan yang diputarkan dan digulirkan. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah masa, itulah waktu yang kami gulirkan dalam kehidupan manusia. Maka seiring dengan bergantinya masa, berputarnya waktu, alhamdulillah 1445 Hijriah telah kita lalui dan saat ini kita sudah berada di 1446 Hijriah. Tentu banyak harapan, doa-doa terbaik dan keinginan serta hal-hal yang tersangkut di dalam hati kita dengan masuknya tahun yang baru ini. Doa kita di awal tahun mudah-mudahan niat-niat baik dan harapan-harapan yang tulus untuk memperkuat iman, ibadah dan takwa mudah-mudahan diijabah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, orang Arab mengungkapkan pepatah al-waqtu kasyai' idza lam taqta'. Waktu itu bagaikan pedang, apabila engkau tak memotongnya maka dialah yang memotongnya. Apa maksud pepatah ini? Maksud pepatah ini adalah sangat-sangat urgen dan pentingnya nikmat waktu itu diberikan oleh Allah kepada kita. Ada ungkapan orang bijak mengatakan 1 detik yang telah lalu lebih jauh dari 1000 tahun yang akan datang. Apa sebab? Karena 1 detik yang telah lalu tidak akan mungkin untuk datang kembali. Tapi kalau 1000 tahun yang akan datang masih ada harapan untuk mencapainya, tergantung kudrat dan iradat dari Allah. Di dalam Al-Quran banyak juga relas ayat dan surat yang diawali dengan sumpah Allah demi waktu. Ketika Allah bersumpah demi waktu malam, demi waktu duha, demi waktu fajar, dan demi waktu-waktu yang lain, kembali menambah suatu kesimpulan bagi kita bahwa pergantian dan perputaran waktu itu sangat penting di dalam Islam. Maka terkait dengan telah bertukarnya waktu atau telah bergantinya masa dan telah bergantinya tahun dari 1445 ke 1446, apa hikmah dan mawaris yang perlu kita garis bawahi? Bapak Ibu rahimahumullah,
Paling tidak ada 3 hal yang kita garis bawahi dan kita ambil hikmah dari pergantian tahun Hijriah ini. Yang pertama, mengingat kembali napak tilas perjuangan hijrahnya Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faqsusil qasasa la'allakum tatafakkarun." Baca, pikirkan dan ingat-ingatlah cerita agar kamu menjadi orang yang berpikir. Kita ketahui bahwa sistem pengkalenderan di dalam Islam itu mempunyai riwayat yang sangat panjang. Pada masa Nabi Muhammad belum ada sistem kalender dalam Islam. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga belum ada sistem kalender dalam Islam. Lalu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibuatlah wacana untuk membuat sistem penanggalan di dalam Islam. Waktu itu Khalifah Umar bin Khattab menerima surat dari Romawi. Surat dari Romawi lengkap dengan stempel dan juga tanggal pengirimannya. Maka pada saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat. Sahabat-sahabat Rasul yang masih hidup diajak bermusyawarah dan bermufakat. Dibuatlah usulan. Ada yang mengusulkan kita buat awal tanggal Hijriah itu dari lahirnya Nabi, berarti tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang menyebut dimulai dari menerimanya Nabi Muhammad wahyu dari Allah, berarti tanggal 17 Ramadan. Tapi Ali bin Abi Thalib mengusulkan dimulailah sistem pengkalenderan Islam itu dari pindahnya Nabi dari Makkah ke kota Madinah. Kita ketahui Nabi Muhammad 13 tahun berdakwah di kota Makkah. Tapi perkembangan dakwah tidak signifikan. Banyak tantangan, bahkan Nabi Muhammad diancam untuk dibunuh. Ada satu kota yang didatangi Nabi untuk berdakwah di seputaran Makkah, namanya daerah Thaif, sekitar 100 km dari Makkah. Ini daerah Thaif lumayan sejuk sehingga sayur dan buah-buahan pun tumbuh. Berdirilah Nabi di atas bukit di daerah Thaif, diserunya umat untuk menyembah kepada Allah, tapi ternyata yang diperolehnya adalah lemparan batu, hinaan dan cacian. Maka di daerah Thaif ada tempat-tempat bersejarah yang dijadikan sebagai destinasi kunjungan wisata religi bagi jamaah haji dan umrah. Ada Masjid Ad-Das, ada tempat-tempat yang lain yang menjadi saksi bisu begitu dahsyatnya perjuangan dakwah Rasul. Maka Bapak Ibu, sesudah 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, dakwah tidak berkembang, datanglah perintah hijrah. Alam ta'lam annal ardullahil wasi'ah fatu'ajiru, kata Allah. Bukankah aku ciptakan bumi itu begitu luas, maka berpindahlah engkau. Satu malam, waktu rumah Rasulullah dijaga oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy yang bermaksud untuk membunuhnya, dengan pedang yang dihunus, lalu Rasulullah pun bersiasat. Disuruhnya lah Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tilamnya. Lalu dia pun keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq, meninggalkan Makkah, tanah tumpah lahirnya, daerah yang tempat di mana dia lahir, yang menyimpan sejuta banyak kenangan dan juga keluarga, ditinggalkan Rasulullah kota Makkah. Bapak Ibu, ada satu ayat yang dibaca Rasul ketika meninggalkan rumahnya sehingga dia tak dilihat dan tak didengar oleh kafir Quraisy ketika melangkah. Ayat ini sering kita baca di dalam surah Yasin. Ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa absaynahum fahum la yubsirun. Allah dinding pendengaran pemuda kafir Quraisy, Allah tutup penglihatan mereka. Mereka tak melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Ini ayat ini penting, tapi jangan salah untuk digunakan. Ada jamaah saya ajarkan ayat ini, lalu dia bilang, Ustaz kalau ditilang polisi nanti inilah saya baca katanya. Bapak Ibu rahimahullah, berangkatlah Rasul, ditinggalkannya Makkah. Jangan kita berpikir bahwa jarak Makkah dan Madinah sangat dekat, ratusan kilometer, padang pasir yang tandus, lalu kemudian cuaca yang sangat ekstrim. Jamaah tahun ini
tantangannya adalah cuaca yang sangat ekstrim, 46 bahkan pernah 50 derajat. Itulah yang dilangkahi, jalur yang dilewati oleh Rasulullah. Maka sesudah beberapa hari berjalan meninggalkan Makkah Madinah, sampailah Rasulullah di Yasrib atau di Madinah, disambut dengan syair, wala'al badaru alaina min syaniyatil wada wajib syukru alaina mada'al lillahidah. Bapak Ibu, ini kisah perjuangan dakwah Rasul. Maka ini jadi tauladan bagi kita, jadi contoh, jadi mawa'is kepada kita. Apalagi Rasulullah ketika sampai di Madinah, yang dibangunnya pertama kali bukan rumahnya, yang dibangunnya pertama kali bukan pasar, yang dibangunnya adalah masjid. Ada 2 masjid yang dibangun Rasul. Pertama Masjid Quba, yang kedua Masjid Nabawi. Dalam riwayat hadis disebutkan bahwa orang yang sholat di Masjid Quba maka sama pahalanya dengan ibadah umrah. Doa kita ini mumpung di awal tahun, mudah-mudahan Allah sampaikan jasad, badan dan kita agar bisa beribadah umrah dan haji, bisa sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram dan juga di masjid-masjid bersejarah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dahsyat perjuangan hijrah Rasulullah. Bapak Ibu, sebenarnya kita ini semua juga hijrah dari tempat atau dari kampung masing-masing ke daerah kita saat ini berwujud. Namun yang perlu untuk diingat adalah, sudahkah kita mentauladani bagaimana proses hijrahnya Rasul? Sudahkah kita mentauladani betapa dahsyatnya perjuangan Rasul ketika berhijrah? Kalau Rasul membangun masjid sesudah dia hijrah, maka kita umatnya kita bangkitkan, kita bangunkan, kita makmurkan, dan kita hidupkan masjid di mana domisili atau tempat kita sekarang tinggal. Insya Allah, kalau ingin hidup makmur, hidup dilimpahi rizki dan juga maunah dan hidayah dari Allah, maka makmurkan dan juga ramaikanlah masjid. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hikmah kedua dari setiap pergantian tahun adalah at-tahaddus wasyukru ala nikmatillah. Kita ingat-ingat dan kita syukuri betapa banyak nikmat dianugerahkan Allah kepada kita, utamanya nikmat umur. Jadi kalau tahun berganti dari yang lama kepada yang baru, angka umur kita bertambah, tapi ingat jatah hidup kita makin berkurang. Yang paling pasti dalam hidup ini adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Cepat atau lambat pasti datang. Apalagi kode-kodenya sudah sering dikasih Allah. Parfum sudah bertukar dari minyak wangi ke minyak angin, itu kode lah itu. Apalagi kalau dia ikut majelis taklim di pengajian atau di mana-mana, yang dicarinya duluan adalah dinding masjid untuk bersandar, kode juga lah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita syukuri nikmat umur yang diberikan Allah ini. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang baik di mata Allah panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Manusia yang buruk panjang umurnya tapi buruk amal ibadahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada ungkapan orang bijak mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia wafat meninggalkan nama. Kalau amal soleh yang kita lakukan semasa hidup di dunia, di saat kita wafat, jasad kita boleh terkubur, jasad kita boleh ada di dalam tanah, tapi nama baik kita akan senantiasa dikenang orang lewat amal ibadah dan juga perbuatan baik yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Insya Allah umur dan juga nikmat-nikmat yang lain kalaulah disyukuri, maka umur itu dan nikmat yang lain akan bertambah keberkahannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qulilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit di antara hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Sebab tanda syukur itu adalah apabila dia menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada jalan yang diridhoinya.
Umur dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta su'ila. Tak akan bergeser tumit tapak kaki seseorang sampai dia mampu menjawab. Apa pertanyaan pertama? Wa an umrihi kaifa aqnahu. Dan umur semasa hidup di dunia, kemana engkau menghabiskan dan menggunakannya. InsyaAllah umur yang diberikan Allah bagi kita pada hari ini mudah-mudahan menjadi jalan ibadah dan juga menjadi jalan amal untuk memperkuat iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, ini pamungkas. Ketika waktu berganti, tahun yang lama dari tahun yang lama berganti dengan tahun yang baru, catatan kita yang ketiga adalah banyak-banyak memohon ampun atas salah dan dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at taibun. Manusia ini pendosa, banyak dosanya. Dalam Al-Quran kata Allah, masalakakum bisaqar. Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Lalu dijawab oleh ahli neraka, lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang sholat. Maka orang yang sholat itu, orang yang tidak sholat itu adalah dosa yang besar. Berapa banyak, berapa kali kita meninggalkan sholat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kita punya nikmat harta tapi kita cuekkan anak yatim, kita tak mau memperdulikan fakir miskin, maka itu dihitung dosa oleh Allah. Apalagi dosa panca indera kita, hati kita, janji yang tidak bisa kita tepati, amanah yang tak bisa kita laksanakan. Sungguh kita ini adalah banyak dosa. Maka kata Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim fa'amali taubatan waghfir zunubi. Kami ini ya Allah bukan hamba-Mu yang pantas masuk surga, tapi kami ini ya Allah juga bukan hamba-Mu yang kuat menerima siksa neraka. Terimalah taubat kami dan ampunkanlah salah dan dosa kami. Bapak Ibu, Muharram ini termasuk bulan haram. Artinya apa? Bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan Allah. Banyak-banyak kita mohon ampun. InsyaAllah dengan keberkahan Muharram Allah buka pintu maghfirahnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan selamat tahun baru 1446 Hijriah. Kullu 'am wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun Allah curahkan dan Allah alirkan kebaikan dalam tugas, dalam aktivitas, dalam kerja, dalam kegiatan dan juga dalam kehidupan kita semua. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastarikul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi